Shalom Jemaat Gilgal. Luar biasa kita bangkit berdiri. Umat-umat pemenang, kasih senyum yang terbaik kiri kanan, kasih tos. Engkau umat pemenang, luar biasa. Yes. Kita satukan hati kita, tundukkan kepala kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang luar biasa. Engkau sudah bangkit bagi kami, memberikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat setiap kehidupan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati Tuhan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, ini kami siap hati kami Tuhan. Kami bawa syukur kami memuji-Mu Tuhan. Bukan hanya kami melompat, tapi kami percaya Tuhan Engkau sumber kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan. Kami siap memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya! Amin. Haleluya. Mari kita mau siap memuji Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Katakan. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kerasaannya di hidupku. Bangkitlah. Bangkitlah dan berkatakan atas hidupku, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. kedahsyatannya Kedahsyatannya di imanku. berkata, Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Mari bangkit sama-sama. bangkitlah dan berkatakan berkat Atas hidupku, atas hidup yang diberikannya. dengan iman, Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. kedahsyatannya, Kedahsyatannya di hidupku. imanku, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panci
Tua melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, oh, ku bersorak, haleluya, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, sama-sama. Ku menang, ku menang, sekali lagi. Ku menang, haleluya, haleluya. Mari kita rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Haleluya. Tak tertandingi. Yes. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh bergemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Karena Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pujilah Engkau Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Karena Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kita percaya Tuhan kita hebat, amin. Kita umat pemenang. Apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan sumber kemenangan kita. Yes, haleluya. Sebab Dialah menara kehidupan kita. Kita adalah orang benar-benar yang berlari mendapat keselamatan bagi Tuhan. Yes, haleluya. Kami bersuka cita dengan Engkau yang beri kami kemenangan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Pada Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Pada Yesus
Yang siap puji Tuhan kalau menaikkan tanganmu. Yes, ku diberi kuasa. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Diberi kuasa. Amin. Sama-sama. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di dalam hatiku. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, dapat jadi Bila Allah ada bersamaku, dapat jadi lawan. Bila Allah Ada bersamaku, dapat jadi lawan. Sebesar Kau Tuhan, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau sumber kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Yeah. Mari umat Tuhan, sama-sama katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dengan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kalau sumber sukacita kami. Terima kasih. Kau memberikan kami kemenangan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami sembah. Engkau satu-satunya. Terima kasih. Oh.
menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kau kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesus, Yesus. Hanya Kaulah, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Senang jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kemenangan kami Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Mari jemaat Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, Terjadi ku yakin, oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kesembuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan, pemulihan, oh, terjadi di sini. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Engkau yang bangkit bagi kami, Engkau yang
bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang besar. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang besar dari setiap masalah apa yang kami hadapi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan imanku bersepakat. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Ku terima. Ku terima. Ku terima. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan yang hidup. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kalau kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik. Hari ini kami semua Tuhan sungguh bersuka cita. Peristiwa kebangkitan-Mu menjamin hidup kami, bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang tidak mati. Kami bangga Tuhan akan semuanya ini. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Semua kami rindu diberkati dengan kebenaran ini. Itu sebabnya Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Roh-Mu yang bekerja seluas-luasnya. Karena firman-Mu adalah perkataan-Mu, firman-Mu adalah Engkau sendiri. Di dalam nama Yesus, berkati setiap jemaat Tuhan yang ada, yang hadir. Tuhan, biar bukakan pengertian, taruhkan hati yang subur. Ketika benih firman disampaikan, firman ini boleh bertumbuh dan mengubahkan hidup kami, membawa kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Sehingga apapun persoalan pergumulan kami cakap melakukan bersama dengan Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya percaya kita semua bersuka cita karena Tuhan itu baik, betul? Tuhan sangat baik. Semua gereja hari ini merayakan kebangkitan Kristus. Kebangkitan yang membuktikan bahwa Dia hidup, Dia tidak mati. Makanya semua, saya lihat tadi di gereja, saya ke gereja tadi, ke tempat ini, di perjalanan ada beberapa gereja, ada satu gereja. Wow, penuh, sampai jalan ditutup, kendaraan begitu banyak. Puji Tuhan, saya percaya ini mereka meresponi dengan baik. Mau merayakan kebangkitan Kristus yang sudah hidup bagi kita semua. Sampai kami harus cari jalan yang lain untuk melewati, karena memang tutup, banyak sekali kendaraan. Hari ini Tuhan, saya percaya di tempat ini memiliki respon yang sama. Kehadiran kita di tempat ini membawa kita semua
untuk terus percaya bahwa Yesus bangkit untuk saya. Dan makanya kita ada di tempat ini. Kebangkitan Kristus adalah dasar iman kita. Fondasi iman kita. Kenapa saya katakan dasar iman kita? Dasar yang kokoh. Sebelum Yesus bangkit, waktu dia mati di atas kayu salib, iman murid-murid tergoncang. Digoncangkan semuanya. Makanya ada yang menyangkal, ada yang lari meninggalkan Tuhan. Kembali kepada kehidupan lama mereka. Petrus kembali kepada kehidupan nelayan. Teman-teman yang lain meninggalkan kota untuk ke tempat yang lain. Tapi puji Tuhan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Justru kebangkitan itu membuktikan bahwa dia tidak mati, tapi dia hidup. Makanya inilah dasar iman kita yang kokoh. Melalui kebangkitannya, teman-teman, Petrus dan teman-teman semuanya, iman mereka kembali dibangkitkan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya terjebak di dalam merayakan kebangkitan di setiap tahun satu kali ya. Kalau hari-hari besar di gereja banyak sekali, saya lihat mau Natal, mau Paskah, mau Jumat Agung, Paskah, karena hari Kristen itu gereja penuh. Tapi hari ini saya mau mengajak semua jemaat Tuhan tentunya. Kita jangan hanya, kita bereforia sukacita itu bagus, sangat baik. Tetapi saya mau tekankan bahwa kita jangan hanya terjebak di dalam merayakannya. Saya rindu hari ini kita semua bukan hanya merayakan tapi benar-benar mengalami yang namanya kuasa kebangkitan itu dalam hidup kita. Yang setuju dengan saya sama-sama katakan amin. Kalau kita tidak mengalaminya, kuasa kebangkitan itu, apalah artinya kita sebagai orang Kristen? Semestinya orang percaya Tuhan mengalami yang namanya kuasa kebangkitan itu. Tema khotbah saya hari ini adalah mengalami kuasa kebangkitan. Mari kita sama-sama baca Filipi 3 ayat 10. Paulus menekankan di sini ya. Kita sama-sama baca Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasanya dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus menginginkan, Paulus menghendaki dia mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Kata mengenal di dalam ayat ini bukan hanya sekedar mengenal begitu saja. Oh, yang penting saya tahu. Yang penting saya kenal Pastor Stephen, ya sudah, sampai di situ. Tetapi dalam teks asli di ayat ini adalah menggunakan kata ginosko. Nah, kata ginosko ini artinya lebih dalam dari mengenal. Bukan hanya mengenal begitu saja, tapi bagaimana dia benar sungguh upaya, sungguh-sungguh. Makanya dia bilang, aku menghendaki. Dia mau berupaya sungguh-sungguh, mau mencari sungguh-sungguh, mau berusaha mengerti tentang kebangkitan Kristus itu, bahkan mau menyatu dengan pribadi Yesus di dalam kuasa Tuhan. Itulah arti kata mengenal. Paulus menginginkan itu terjadi juga buat kita semua. Agar kuasa kebangkitan itu kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita jangan terjebak, tadi saya katakan cuman merayakan. Tetapi setiap hari kita mengalami yang namanya kebangkitan Kristus. Bangkit dari masalahmu, bangkit dari persoalanmu, bangkit dari pergumulanmu, Yesus ada. Kuasa itu ada bersama dengan kita untuk kita bisa keluar dari apa yang menjadi persoalan masalah hidup yang kita hadapi hari-hari ini. Beras boleh naik, suasana keadaan boleh berubah hari-hari ini. Tetapi ada Yesus yang memelihara, kuasa Tuhan yang ada membawa kami untuk memberikan kekuatan dalam hidup kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Lalu pertanyaannya, ada apa sih dengan kuasa kebangkitan itu? Ini yang kita harus tahu. Sehingga kita benar-benar dari ketika kita tahu kuasa kebangkitan itu, kita akan mengalami hal yang sama dengan apa yang kita tahu. Makanya kita berusaha untuk mau
belajar. Dan hari ini siap belajar bersama dengan saya juga terus akan belajar. Karena orang percaya tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Orang percaya tidak akan pernah berhenti untuk bersama dengan Tuhan. Ingin tahu seperti Paulus ingin tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Apa itu kuasa kebangkitan? Kuasa kebangkitan membuktikan bahwa Dia Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dia yang hidup, Dia tidak mati. Bukan hanya hidup, tapi Dia adalah Allah yang berkuasa. Pribadi yang tidak mati. Karena Dia adalah roh yang tidak mati. Kematiannya di atas kayu salib itu kematian secara manusia, tubuh jasmani manusia. Yang lambang bahwa kita manusia, kedagingan kita ini yang penuh dengan dosa. Makanya Yesus harus mati di atas kayu salib. Dia mau mengambil, karena kita tidak mampu, kita tidak sanggup akan melawan dosa itu. Dia menggantikan kita di atas kayu salib. Jumat Agung kemarin kita rayakan. Dan hari ini kita rayakan kebangkitannya, kemenangannya. Di atas kayu salib, dosa kita, pergumulan kita, masalah kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan sempurna, Dia bangkit, Dia memberikan kemenangan. Dan kemenangan itu menjadi milik kita semua. Yang setuju sama-sama katakan amin. Lukas 24 ayat 5-6. Mereka sangat ketakutan menundukkan kepala, tapi kedua orang itu berkata pada mereka, "Mengapa engkau mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Ingatlah, hari ini sudah disampaikan bahwa kebangkitan Kristus adalah kemenangan buat kita. Jangan melupakan itu. Dan pada kenyataannya murid-murid dan teman-temannya berulang kali Yesus mengatakan Dia harus menderita, Dia harus mati dan pada hari yang ketiga bangkit. Tetapi justru mereka lupa. Saya percaya hari ini kabar sukacitanya kita jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan benar-benar apa perkataan Tuhan. Karena Dialah firman yang hidup, Allah yang hidup. Firman-Nya ya dan amin. Apa yang Dia katakan terjadi. Makanya kebangkitannya adalah penggenapan firman-Nya bahwa Dia harus bangkit. Dan dibuktikan bukan cuma bangkit tetapi memegang kuasa atas semuanya. Di dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes juga berkata seperti ini. Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Katakan, aku tidak takut. Ini Yesus yang mengatakan kepada murid-muridnya. Jangan takut, kepada Rasul Yohanes, jangan takut. Dan aku yang awal dan yang akhir dan hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaannya. Kata memegang di ayat ini, memegang segala kunci. Ini artinya memegang kuasa. Dia yang memegang kuasa. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang berani tutup. Kalau Tuhan yang tutup, tidak ada yang dapat membukanya. Dia pemegang kuasa. Tapi kebangkitannya, kuasa itu diberikan kepada kita. Kepada Bapak, Ibu, Saudara, kepada saya. Kita tidak perlu takut. Yang saya katakan tadi, apapun masalah kita punya kunci, yaitu Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kita. Yang berikut, apa yang dimaksud dengan kuasa kebangkitan? Kuasa kebangkitan mengubahkan hidup kita. Melalui kebangkitannya, Tuhan mengubahkan arah hidup kita. Dari jalan kebinasaan, ini lagi jalan menuju kebinasaan. Kuasa kebangkitannya mengubahkan kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Ini yang pertama. Mengubahkan kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Lalu apalagi yang diubahkan dalam kehidupan kita melalui kuasa kebangkitan? Mengubahkan kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dulu kita hidup di dalam dosa, terikat dengan dosa,
jadi hamba dosa. Tetapi melalui salib segala dosa kita sudah dipakukan di atas kayu salib. Di dalam kematiannya. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita diubahkan hidup kita dari dosa, dari hamba dosa. Kebangkitannya mengubahkan kita menjadi hamba kebenaran. Nah, ciri-ciri orang yang hidup di dalam hamba kebenaran, sebagai hamba kebenaran, dia hidupnya selalu memuliakan Tuhan. Kehidupannya dia selalu memuliakan Tuhan. Di dalam hal apa, tugas pekerjaan apa, apapun yang dia lakukan, semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan mengubahkan. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita melalui kebangkitan kita dimerdekakan. Kita dibebaskan dari hamba dosa. Dan Tuhan mengangkat kita hidup di dalam menjadi hamba kebenaran. Yang berikut, mengubahkan ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, sukacita menjadi sukacita. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kebangkitannya mengubahkan kita dari duka cita menjadi sukacita. Dan itu yang dialami oleh murid-murid Kristus pada waktu itu. Di mana situasi keadaan pada waktu Yesus disalibkan dan mati, mereka itu saya katakan tadi mereka hidup dalam kekacauan, dalam hal yang tidak menentu. Dan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada mereka sehingga mereka percaya dan iman mereka dibangkitkan. Berikut, kuasa kebangkitan membangkitkan iman dan memberi pengharapan baru. Setelah kematian Yesus, saya katakan tadi di awal, Petrus dan teman-teman menjadi seperti anak ayam kehilangan induknya. Iman mereka tergoncang waktu Yesus mati. Petrus yang tadinya menggebu-gebu, ya, waktu Yesus menyampaikan sebelum dia disalib bahwa dia akan menderita dan iman tergoncang, dia bilang, imannya akan tergoncang, tapi Petrus dengan berani, dengan gagah perkasa bilang, sekali-kali aku tidak akan tergoncang. Wah, hebat. Orang ini Petrus vokal ya, vokal. Orang yang benar-benar radikal, vokal ketika ikut Yesus. Wah, dia yang paling terdepan. Dia yang berani berkata-kata. Dia yang berani membela Yesus. Tapi setelah Yesus mati, apa yang dia lakukan? Menyangkal Yesus. Tadinya vokal, tapi menyangkal. Tidak berani lagi. Cuma orang mana bilang, untung mulu Jo, besar di mulut. Tapi ini di hati ini seperti hati yang terlalu kecil. Penakut. Petrus waktu diperhadapkan dengan orang-orang yang banyak bilang, engkau yang murid Yesus, mengikuti Yesus. Wah, bagaimana dong nak mengenal dia? Tadi saya ngomong dengan Pak Edi menyampaikan suatu hal yang baru tentang Petrus. Bagaimana dong nak kenal? Vokal. Lagi sekarang orang paling vokal dikenal di YouTube lihat, wah, berani membela apa semua orang kenal. Makanya tidak heran engkau, ya enggak, bukan aku, takut, penakut, enggak berani lagi. Goncang mereka. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami kekecewaan. Hidup dalam masalah,
keluarga, keuangan, bisnis, pekerjaan, semuanya. Tapi setelah kebangkitannya Yesus berkali-kali mengingatkan kita. Sampai hari ini melalui firman Tuhan dia berulang kali mengingatkan. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Dia Tuhan yang memelihara kita. Ada begitu banyak firman yang menguatkan, janji-janji yang menguatkan kita. Sampai hari ini, sampai detik ini. Dia Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. 1 Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yaitu kehidupan yang kekal, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dari ayat ini ada dua hal yang saya renungkan mengapa Petrus begitu bersemangat. Artinya imannya kembali bangkit kuat dan memiliki pengharapan yang baru. Yang pertama adalah melalui kematian dan kebangkitan Kristus kita mendapat jaminan keselamatan. Kebangkitannya menjadi jaminan keselamatan buat kita, yaitu kehidupan yang kekal. Itu kekal nanti yang Tuhan sudah sediakan, firman Tuhan katakan. Tetapi ada hal yang kedua adalah selama kita ada di muka bumi ini, menjalani aktivitas kita setiap hari, perjalanan hidup kita setiap hari, perjalanan keluarga kita setiap hari, perjalanan bisnis, usaha, pekerjaan kita setiap hari, Dia tetap setia, Dia tetap memelihara kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia selalu menolong kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan untuk kita mengalami kuasa kebangkitan? Yang pertama, ini yang harus kita lakukan. Hidup kita harus berubah. Katakan berubah. Lalu pertanyaannya bagaimana untuk cara kita berubah? Ya, yang harus kita lakukan, yang pertama adalah mematikan dosa kita. Kita harus mematikan dosa kita. Karena dosa kita lah, karena dosa itulah yang membuat kita tidak bertumbuh di dalam hidup kita. Kata bertumbuh yang saya maksud di sini adalah tidak berubah. Tidak ada perubahan dalam hidup kita. Yang menyebabkannya itu adalah karena dosa kita. Dosalah yang membuat rohani kita tidak bertumbuh, tidak menjadi dewasa. Gimana tidak bertumbuh menjadi dewasa? Lihat aja orang yang lagi rohaninya minta maaf. Ada rohani anak-anak, kan namanya bertumbuh dari lahir, ya, terus belajar jalan, jadi anak-anak, terus menjadi dewasa, menikah, berkeluarga, dan itu bertumbuh. Dia harus bertumbuh. Nah, dalam rohani, kita bukan lagi anak-anak rohani, anak-anak gampangan ya. Rohaninya seperti anak-anak lagi. Dikit-dikit meraju. Tersinggung meraju. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam rohani kita. Apalagi bertumbuh dalam karakter kita. Karakter kita tidak bertumbuh menjadi seperti karakter Kristus. Berubah menjadi seperti karakter Kristus. Memiliki kasih, sabar, memiliki sukacita. Apalagi dalam kita mau berubah. Di dalam
membangun usaha, bisnis, pekerjaan, apapun itu. Terkadang dosalah yang membuat kita tidak bisa survive. Dosalah yang membuat kita tidak, bisnis kita, usaha kita tidak ada kemajuan, malah stagnan, malah ada yang minus-minus seperti itu. Tidak heran ada beberapa di dalam usaha ada istilah kena pecah kongsi. Tahu pecah kongsi? Kenapa banyak perusahaan, usaha, bisnis itu bubar? Karena di dalamnya tidak ada kejujuran. Di dalamnya tidak ada yang namanya kesetiaan. Sehingga itu yang membuat tidak ada perubahan di dalam kehidupan seluruh aspek hidup kita. Makanya penting meresponi kebangkitan Kristus. Kita harus berubah. Kita harus meninggalkan semua dosa-dosa yang menghimpit kita. Dosa-dosa yang kita lakukan. Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala dosa, segala suatu yang di duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Perhatikan ada tanda kurung kalau dibuka di tab di Alkitab kita tab ada tanda kurung di situ atas orang-orang durhaka. Berarti ayat ini adalah pengecualian, ada pengecualian. Firman Tuhan bilang atas orang-orang durhaka. Kita di sini tidak ada yang durhaka, saya percaya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Kita adalah orang benar, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan menjadi orang yang benar, menjadi hamba kebenaran. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Berubah, tinggalkan, matikan dosa kita. Sehingga kehidupan kita akan nampak perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Kalau kita berubah, kita sedang menampakkan kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Makanya kita harus berubah. Yang kedua, tetap taat dan setia. Taat dan setia yang dimaksudkan adalah taat dan setia mengikut Yesus. Saya lihat ada slogan-slogan di jalan, ya, di mobil saya lihat waktu ikut. Sekali ini tetap ini, seperti itu. Kalau sebagai orang percaya, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan tinggalkan Yesus, jangan gadaikan Yesus. Kita yang tergadai dosa Yesus tebus, masa orang mau tinggalkan Yesus? Ya, dia sudah selamatkan kita. Jangan tinggalkan Yesus. Kalau tidak, kita akan menjadi yang di ayat 6 tadi. Orang-orang yang Bapak Ibu yang mengatakannya. Jangan tinggalkan Yesus. Kita belajar dari, kalau Bapak Ibu baca tentang kebangkitan Kristus di dalam kitab Injil Matius, Lukas dan Yohanes. Matius 18, Matius 28, Lukas 24, Markus 16, Yohanes 20. Bapak Ibu baca di rumah itu. Kisah tentang bagaimana Yesus sesudah dibangkitkan. Dari kisah ini saya ambil contoh 2. Yang pertama perempuan-perempuan. Yaitu Maria Magdalena, Salome dan Maria ibu Yakobus. Ibu Yakobus. Yuk kita baca dulu ini. Baca ini. Matius 28 ayat 5 sampai 7. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea.
di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Jadi kisah ini adalah perempuan-perempuan Maria dan teman-temannya dan perempuan-perempuan yang ada di GBI Gilgal. Wanita-wanita yang ada di luar biasa ada di GBI Gilgal. Nah ini Maria dan teman-temannya ini kenapa saya hubungkan dengan taat dan setia. Perempuan-perempuan ini waktu Yesus sebelum disalibkan mereka tetap mengikut Tuhan. Waktu Yesus disalibkan mereka ada di situ. Waktu Yesus dikubur mereka juga ada. Bahkan Alkitab mencatat mereka selalu berusaha untuk pergi ke kubur Yesus. Tapi pada waktu itu karena hari Jumat, hari Sabtunya itu hari Sabat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka menunda. Padahal keinginan mereka, kerinduan mereka mau pergi. Tapi sayang pada waktu itu kalau mereka pergi ke hari Sabat dianggap melanggar hukum Taurat. Jadi mereka tunda besoknya hari Minggu. Alkitab mencatat pagi-pagi benar. Kemarin kan ibu-ibu kan, perempuan-perempuan. Di rumah saya lihat istri saya pagi-pagi disuruh bangun, buat sarapan, buat saya dan keluarga. Mereka begitu setia dan taat mengikuti Yesus. Pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur. Dan apa yang mereka pergi ke kubur bukan cuma menengok. Karena kerinduan hati mereka, mereka mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan sekalipun sudah mati. Alkitab mencatat mereka membawa rempah-rempah untuk memberikan kepada Kristus. Alkitab mencatat mereka membawa minyak wangi untuk meminyaki kaki Yesus. Tapi apa yang terjadi sebelum sampai di sana, malaikat menjumpai mereka, apa yang kau cari? Dia yang sudah bangkit. Ini bukti kesetiaan dari perempuan-perempuan yang ada pada waktu itu. Dan perempuan-perempuan yang ada di sini. Bapak-bapak tolong, suami-suami tolong. Perhatikanlah istri-istrimu. Mereka itu setia loh. Melahirkan anak, mengurus suami. Nih suami-suami gimana suami-suami? Kadangkala istri-istri mungkin ya mau ke gereja, ke gereja jangan lupa ngoniju. Makanya tidak heran di gereja itu paling banyak dengan perempuan. Laki-laki. Setia seperti Maria, Magdalena, Salome dan Maria ibu Yakobus. Itu yang maksud dengan setia dan tetap mengikut Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Nah sekarang dari murid-murid yang kumabal, bapak-bapak. Di dalam Alkitab kalau bapak ibu baca, ini bapak-bapak ini mungkin karena bapak-bapak kan. Tapi ya heran, mestinya mereka yang melindungi, mereka yang ada di barisan depan, tapi berbalik. Petrus dan teman-temannya hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekecewaan, hidup di dalam hilang pengharapan. Tapi perempuan-perempuan ini seperti biasa-biasa Jo. Betul ya? Itu biasa-biasa kan. Tenang-tenang. Anteng-anteng seperti itu. Ya memang kata perempuan ini hebat ya. Saya kasih jempol. Ibu-ibu di Gilgal sini. Nah bapak-bapak. Waktu Maria dan teman-teman Tuhan bilang sampaikan kepada Petrus dan teman-temannya. Mereka menyampaikan. Mereka mentaati kata firman. Mereka mengikuti apa kata firman. Nggak neko-neko, nggak banyak alasan. Apa yang Tuhan bilang mereka sampaikan, mereka lakukan. Itu taat. Apa yang firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan, sama-sama katakan taat. Mentaati itu harus melaksanakan. Nah Petrus dan teman-teman pergi. Maria sudah menyampaikan dan mereka pergi ke Galilea. Mereka menjumpai Yesus di sana. Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga
dan di bumi. Singkat cerita, ketika mereka mendengarkan berita itu dari perempuan-perempuan tadi, saya percaya bapak-bapak setelah perempuan menyampaikan pesan, iku akang kasih yang tuh ibu-ibu permintaan. Jangan tunda-tunda akang. Kalau enggak. Nah, Petrus dan teman-teman pergi menjumpai. Saya lagi bayangkan di ayat ini, bayangkan. Disinilah ketaatan Petrus. Mereka pergi. Saya lagi renungkan, bayangkan kalau mereka, Petrus dan teman-teman tidak mentaati firman Tuhan. Mereka kehilangan berkat. Makanya kalau Tuhan bilang jangan bikin ini, ikuti. Karena kalau tidak kita kehilangan berkat. Petrus dan teman-teman kalau tidak menjumpai Yesus di Galilea, mereka tidak menerima kuasa dari Tuhan. Kuasa kebangkitan dari Tuhan. Makanya taati dan ikuti apa kata firman hari ini dan seterusnya. Lalu di mana setia mereka? Petrus dan bapak-bapak yang lain, bapak-bapak yang ada di Gilgal ini. Saya percaya setelah mendengar firman Tuhan ini, menjadi bapak-bapak yang radikal. Bapak-bapak yang dapat diandalkan di dalam keluarga. Nah, ada yang berani bilang amin. Bapak-bapak amin. Yang senang ibu-ibu. Harus menjadi bapak-bapak yang bertanggung jawab. Bapak-bapak yang mengayomi keluarga. Itu karena kuasa kebangkitan. Mereka mentaati dan melakukan firman Tuhan. Kita harus mentaatinya. Di mana setianya saya katakan tadi. Kalau orang baca firman Tuhan, bahkan ada literatur-literatur yang lain. Semua rasul-rasul mereka tetap menyampaikan firman Tuhan sekalipun nyawa bayarannya. Mereka ada beberapa mati martir, mati disiksa demi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itulah kesetiaan mereka. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Dengan firman Tuhan kita hari ini. Cuman karena masalah terus kita gadaikan melupakan firman Tuhan. Itu tandanya kita tidak setia dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun persoalan yang dalam hidup kita, tetap taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bersaksi melayani Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersaksi melayani Tuhan agar kita mengalami kuasa kebangkitan dalam hidup kita. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Kita melayani Tuhan, bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan yang kita alami di dalam hidup kita. Karena banyak orang di sana yang lagi menunggu, menantikan yang perlu diselamatkan. Kita adalah alat Tuhan. Kita diizinkan masalah dan kita menang melewati masalah dengan cara Tuhan. Dan kita alami dalam hidup kita, itulah yang kita ceritakan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Bahkan bukan cuma bersaksi seperti menyampaikan begitu saja. Kita harus ajarkan caranya bagaimana. Kehidupan saya, contoh kehidupan saya berubah. Kenapa saya berubah? Cara saya berubah bagaimana? Saya cerita, saya sampaikan. Melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dulu saya seperti ini. Dulu saya orangnya begini. Tapi sekarang saya telah diubahkan Tuhan. Itulah yang kita saksikan. Menceritakan semua apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa kehendak Tuhan semua umat diselamatkan. Di luar sana mungkin Bapak Ibu, orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita yang perlu ditolong, kitalah yang harus menyampaikan itu. Kita selamatkan mereka. Bawa mereka keluar dari api. Itu dalam kitab Yudas.
bawa kepada kehidupan yang kekal. Kita dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Melalui perubahan hidup kita, orang lain bisa melihat kuasa kebangkitan di dalam hidup kita. Itu adalah kesaksian hidup kita. Dan itu kita harus lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya selesai, jadi kesimpulannya adalah untuk kita mengalami kuasa kebangkitan, yang harus kita lakukan adalah hidup kita berubah. Berubah dari kehidupan yang lama, pindah kepada kehidupan yang baru. Kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Orang yang mengalami kebangkitan Kristus, hidup kita pasti berubah. Kita harus taat. Yang kedua, kita harus taat dan setia. Taat dan setia melakukan firman Tuhan. Taat dan setia mengikut Tuhan. Yang terakhir, setelah kita mengalami kuasa kebangkitan, kita harus menyaksikan kuasa kebangkitan yang hidup dalam hidup kita untuk orang lain, agar mereka semua juga diselamatkan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang menyempurnakan semuanya ini. Roh Kudus yang mengubahkan hati kami, Roh Kudus yang memberikan pencerahan di hati kami semua, sehingga kami semakin memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk kami taat dan setia melakukan apa yang Engkau katakan, apa yang Engkau firmankan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus aku berdoa, amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu diberkati semuanya. Harusnya 2 kali lebih meriah dong tepuk tangannya buat Tuhan kita yang luar biasa. Boleh nggak sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita mau mingle dulu, kita family time dulu. Baik berdiri yuk Bapak Ibu semuanya. Jumpain 1-2 orang yang baru, yang belum kita kenal, katakan selamat Paskah, Happy Passover, salam kenal, senang bisa berjumpa. Ya, 1-2 orang. Tanya tinggal di mana, bisa nggak kita main ke rumah gitu ya. Oke, masih ada waktu, silakan. Yang di belakang bisa ke depan yuk. Yang ke tengah keluar dari tempat duduknya. Keluar dari tempat duduknya, katakan selamat Paskah. Salam kenal bagi yang baru. Masih ada waktu, silakan, masih ada waktu 20 detik. Oke, keluar dari tempat duduknya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami ucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum bacakan pengumuman, mungkin ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini Bapak Ibu. Bukan orang asing tapi kita semuanya keluarga di dalam Tuhan. Amin. Bagi yang rindu kenal gereja kita, yang pengen tahu gereja kita seperti apa, visi, misi, nilai yang sedang dibangun gereja kita, silakan bisa ketemu para hamba-hambanya yang di depan untuk bisa dilayani dengan baik. Dan pengumuman yang pertama adalah kami terus mengundang bagi Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir dalam ibadah minggu depan yang akan disertai dengan perjamuan kudus di kebaktian 1 jam 9 dan juga jam 11 siang. Dan semua kebaktian kita bisa Bapak Ibu saksikan di YouTube channel GBI Gilgal Manado yang akan tayang setiap hari minggunya. Dan yang kedua, kebaktian anak juga selalu diadakan di setiap hari minggu di lantai 2 di jam 9 dan juga jam 11. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara bisa langsung bawa putra-putrinya di setiap hari minggu itu langsung bawa ke lantai 2 untuk bisa mengikuti ibadah anak di sana. Dan bagi murid-murid Kristus, kita akan masuk di Grow 101 dengan tema yang kedua yaitu tentang iman. Kita akan bahas tentang iman. Tepuk tangan buat murid-murid Kristus yang setia. Ya, kita masuk di materi yang kedua yang kita adakan setiap hari Selasa jam 7 malam di lantai 2. Silakan bisa langsung mendaftarkan diri yang belum ikut Grow. Kita baru masuk di materi yang kedua. Dan ibadah anak muda, GNG dan juga Pro M kita adakan setiap hari Rabu. Tidak jemu-jemunya kami terus mengajak bagi anak muda untuk bisa bergabung di dalam komunitas kita. Yaitu Gilgal New Generation bagi mereka yang SMP, SMA dan kuliah. Silakan datang di setiap hari Rabu jam 6:30 malam di lantai 1.
Bagi yang kerja, single, belum menikah, silakan bisa datang di jam 7 malam di lantai 2. Bagi mereka yang profesional muda dan juga single, datang di setiap hari Rabu jam 7 malam di lantai 2. Dan Friday Prayer kita juga sudah adakan kembali di setiap hari Jumat jam 6 sore di lantai 1. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa hadir, kita mau berdoa sama-sama, bukan hanya untuk para pengerja, FCL, aktivis semuanya harus hadir. Bahkan jemaat Tuhan kami minta bisa hadir sama-sama. Dan kami juga rindu bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung di dalam Family Cell, karena penting kita punya komunitas di tempat ini. Silakan bisa mendaftarkan diri, tanya di nomor yang tertera di layar, di mana saya bisa digembalakan dengan baik, dimuridkan dengan baik, supaya Bapak Ibu punya komunitas rohani di tempat ini. Dan yang terakhir adalah bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan ataupun mengembalikan perpuluhan, bisa mengambil amplop yang di sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara, ataupun bisa memberikannya secara cashless, transfer ke rekening yang tertera di layar, dan amplop-amplop yang tadi bisa masukkan di kotak-kotak yang ada. Itu saja pengumuman hari ini, selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Mari kita beri kemuliaan paling meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih buat hari yang luar biasa. Ibadah Paskah hari ini sudah selesai Tuhan. Kami percaya ibadah hari ini menjadi ibadah yang mengandung janji. Ada kuasa kasih kebenaran Kristus yang dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami berdoa biar firman Tuhan yang dibagikan benar-benar jatuh di tanah yang subur. Sehingga kami tidak sekedar merayakan Paskah, tapi kami menjadi orang-orang yang berubah. Kami menjadi orang-orang yang setia dan taat. Bahkan kami menjadi orang-orang yang bersaksi bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang berkuasa, yang hidup bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati kembali Bapak Pendeta Rudi Tumangken dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Kami percaya penyertaan Tuhan tetap sempurna. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memulihkan, menyatakan mujizatnya. Dan Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita yang selalu menyertai.
Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus dia akan selalu menghibur, menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat Paskah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.